Shalom teman-teman, apa kabar semua? Luar biasa. Ya, adik-adik sudah bersiap untuk memulai sekolah minggu online kita hari ini? Sudah siap? Kalau kamu nih sudah siap. Kalau Vera? Sudah dong Kak. Oh ya, hari ini kamu Onik ditemani sama Katia dan ada Vera yang akan bersama-sama dengan kita memulai sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, ada panduan dalam kita mengikuti sekolah minggu online di GKP Rangkas Bitung. Apa tuh Kak panduannya? Mau tahu? Ya. Nah, yang pertama, adik-adik jangan sambil makan. Kalau lapar gimana? Kalau lapar, makannya setelah selesai kebaktian aja ya. Oke. Nah, yang kedua, adik-adik jangan sambil tidur. Karena kalau sambil tidur kan jadi nggak ngerti ya ibadahnya, begitu nggak paham jadinya ya. Nah, yang ketiga, adik-adik jangan sambil bermain. Seperti jangan main handphone ya, atau main mobil-mobilan atau main masak-masakan. Jangan ya, berfokus untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Yang keempat, adik-adik harus berpakaian yang rapi, seperti kita mau berangkat ke gereja ya, Vera ya. Nah, sekarang adik-adik pasti sudah siap untuk mengikuti kebaktian online kita hari ini. Sudah kan? Sudah. Dan adik-adik juga sudah paham aturannya ya. Ya, kalau begitu sebelum kita memulai kebaktian online kita hari ini, kita mau buka dengan kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara dan menjagai kami. Dan kami hari ini ya Tuhan akan memulai ibadah online kami. Sertai kami dan pimpin kami. Jagai sikap dan hati kami agar kami memuji dan memuliakan nama-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik. Setuju? Setuju dong. Baik buat siapa Kak? Baik buat Kita semua. Ya, adik-adik kita mau menyanyi dengan penuh semangat. Ya. Tapi kasih salam dulu ke mama, papa, adik atau kakak. yang bersama-sama dengan kita beribadah hari ini. Iya. Ya, sambil ucapkan Tuhan Tuhan Yesus Yesus baik. baik. Ya, kita undang adik-adik untuk berdiri ya Kak. Ya ini kita berdiri. Kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan semangat. Dengan semangat. Yang punya gerakan pakai gerakan juga ya. Betul. Nanti Kak Ista mau ajarin kita gerakannya juga ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi lagi lagu ini adik-adik dengan penuh semangat. Ayo yang masih hidup, yang masih hidup ya, berdiri Ya, yang semua sambil ikuti gerakannya kakak ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan hari ini diiringi satu buah lagu baru ya. Judulnya Bertautan Pada Kasih Yesus. Ya, nanti Kak Tio yang bantu kita untuk mengiringi lagu ini. Nanti sementara adik-adik mengumpulkan persembahan. Persembahan hari ini ada dua ya adik-adik. Yang pertama buat gereja, yang satu lagi juga buat peduli kasih. Nanti persembahannya bisa adik-adik berikan kepada orang tua, dan orang tua yang akan menyampaikannya ke gereja, atau nanti guru sekolah minggu yang akan ke rumah untuk mengambil persembahan adik-adik. Ya, yuk kita sama-sama menyanyi Bertautan Pada Kasih Yesus. Nanti kita belajar ya. Bertautan pada kasih Yesus, bertautan pada setia Tuhan, bertautan membuatku mau unggah sukacitaku, syukurku. Kita nyanyi sekali lagi. Bertautan pada kasih Yesus, bertautan pada setia Tuhan, bertautan membuatku mau unggah sukacitaku, syukurku. Nah, mudahkan lagunya adik-adik ya. Kita akan menyanyikan satu kali lagi ya, yang lebih semangat supaya adik-adik bisa menguasai lagu ini dengan baik. Bertautan pada kasih Yesus, bertautan pada setia Tuhan, bertautan membuatku mau unggah sukacitaku, syukurku. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Persiapkan dulu Alkitabnya, ayo dibuka Alkitabnya. Bagi mereka yang masih kecil, yang belum bisa baca Alkitab, minta tolong mama papanya ya, atau kakaknya juga boleh. Kita akan baca bersama-sama. Baiklah, sebelum kita membacanya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Jangan lupa matanya ditutup, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita dari guru-guru sekolah minggu. Kami mohon Tuhan sertai kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami walaupun masih kecil dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai. Judulnya adalah Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Halo adik-adik, anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun online ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap syukuri walaupun keadaan dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk ibadah langsung di gereja, tapi tetap semangat dan sukacitanya harus terus diberikan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang diambil dari Roma 12 ya. Saat ini Abang akan sedikit bercerita terkait dengan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Tapi sebelumnya Abang mau minta semangatnya nih. Abang mau minta semangatnya. Kalau Abang bertanya bagaimana kabarnya, jadi adik-adik tinggal jawab luar biasa gitu ya. Cuma 2 kata ya, luar biasa gitu. Kita coba ya. Bagaimana kabarnya? Kayaknya masih kurang semangat ya, masih kurang kencang suaranya. Oke, Abang masih mau dengar sekali lagi ya. Jadi pengen yang semangat gitu ya, walaupun dari rumah masing-masing semangat ibadah kita harus terus berkobar gitu ya. Bagaimana kabarnya? Sip, ini baru mantap nih ya. Jadi harus terus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah, walaupun nggak bareng-bareng dengan teman-teman di gereja, tetap harus semangat berikan sukacita kita pada Tuhan. Baik, sebelum masuk ke cerita dari si firman Tuhan pada pagi hari ini, Abang mau nanya nih. Sebenarnya Abang udah kangen sih sama adik-adik semua gitu. Adik-adik semua kangen gak sama Abang ya, sama Abang Vijay? Kangen gak? Kangen ya pastinya ya. Kalau nggak kangen harus kangen. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, Abang mau tanya nih, aktivitas adik-adik semua di rumah. Pasti sekolah atau belajar ya, bukan sekolah berarti ya, belajar di rumah ya, pasti udah pasti belajar di rumah, terus aktivitas lainnya pasti di rumah gitu ya. Pasti juga udah rindu dengan guru, dengan teman-teman di sekolah, rindu belajar bareng di sekolah, juga rindu untuk mungkin main ke tempat-tempat yang disukai gitu ya. Tapi memang karena kondisi ini ya kita tetap berpengharapan dan semoga keadaan ini juga cepat membaik gitu ya, agar kita bisa bertemu kembali, ibadah juga di gereja bisa ketemu, bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, Abang mau sedikit bertanya nih tentang persembahan. Menurut adik-adik ya, apakah persembahan itu untuk Tuhan itu seperti apa sih persembahan yang benar gitu ya? Menurut adik-adik itu apa gitu persembahan yang benar? Apakah persembahan untuk Tuhan itu yang benar itu adalah dengan memberikan handphone pada Tuhan, handphone ya, yang sering kita pakai sehari-hari, apakah ini? Atau uang? Tentu uang memang udah menjadi persembahan kita ya, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan di tiap minggu ibadah juga gitu ya. Apakah ini? Ya ini udah bentuk persembahan sih. Tapi apakah ada hal lain gitu sebagai bentuk persembahan yang lebih luar biasa untuk Tuhan gitu? Nah, Abang mau sedikit bercerita bahwa persembahan yang baik dan yang paling penting dalam hidup adalah yang kita bisa berikan kepada Tuhan itu adalah ternyata di luar itu tadi itu ada bagaimana kita bisa memberikan diri kita, tubuh kita kepada Tuhan. Dalam arti memberikan tubuh yaitu memberikan sikap yang baik gitu ya. Jadi Abang mau mulai dari
anggota tubuh. Adik-adik semua udah pasti tahu ya anggota tubuh ya, terdiri dari apa saja ya. Ada kepala, ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada jari-jari, ada kaki gitu ya. Nah, dari anggota tubuh ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, misalnya tangan, fungsinya untuk kalau di sekolah untuk menulis ya, ketika guru menerangkan gitu, kita kan biasanya mencatat gitu ya, untuk agar bisa dibaca lagi nanti di rumah. Maksudnya fungsi kaki. Nah, fungsi kaki tentu bisa digunakan tentu untuk berjalan ya, untuk berlari. Mulut fungsinya untuk berkomunikasi yang baik dengan orang tua, adik, kakak, juga teman-teman di sekolah, juga guru. Nah, dari anggota tubuh ini berbeda-beda tapi memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini yang mau Abang bagikan, bahwa ada persembahan yang lebih penting gitu ya dari hal-hal yang sifatnya seperti tadi ya, misalnya uang atau benda gitu ya. Tapi ada hal yang lebih penting, bahwa yang persembahan yang hidup itu adalah persembahan tubuh kita kepada Tuhan Yesus. Persembahan tubuh itu seperti apa sih? Ya itu tadi, seperti anggota tubuh, kita semua sama-sama satu tubuh Kristus, tapi kita diberikan talenta yang berbeda oleh Tuhan pada setiap kita masing-masing ya. Tentu satu sama lain memiliki talenta atau bakat yang berbeda yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya si A bisa nyanyi, ya digunakan talentanya untuk melayani Tuhan dengan misi pujian di ibadah. Lalu juga ada yang bisa main musik, misalnya main gitar, kayak Abang nih bisa main gitar. Misalnya bantu pelayanan juga untuk mengisi musik. Nah, jadi dari talenta itu adik-adik semua bisa memberikan persembahan yang hidup ya, persembahan tubuh yang tadi itu melalui talenta yang telah Tuhan berikan, kemudian dikembangkan. Misalnya menyanyi, mungkin ada yang bisa melukis, atau juga ada yang bisa bermain drama, acting gitu ya. Itu kan nanti bisa dipakai juga sebagai bentuk persembahan kita melayani. Misalnya nanti pada prenatal, nanti biasanya kan ada drama ya, nanti adik-adik semua bisa tampilkan kemampuan acting adik-adik. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa persembahan yang hidup, yang benar, dan paling penting adalah sikap kita, hati kita, dan juga perilaku kita kepada Tuhan. Jadi apa yang telah Tuhan berikan kita maksimalkan nih sebaik mungkin. Tadi yang jago nyanyi ya terus dikembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Nanti di ibadah-ibadah minggu bisa isi pujian gitu. Yang bisa main musik juga silakan gitu, terus dikembangkan. Ya tadi seperti fungsi tangan ya. Jadi kita gunakan untuk sesuatu yang baik nih. Misalnya tadi untuk mengambil sesuatu, untuk menulis. Kemudian fungsi mulut untuk berkomunikasi yang baik kepada teman, kepada orang tua, kepada adik kakak, kepada guru. Itu yang digunakan. Jadi jangan fungsinya terbalik gitu ya. Misalnya tangan untuk menjahili teman gitu ya, atau mulut untuk mengejek teman gitu. Itu adalah hal-hal yang sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi persembahan yang hidup gitu tadi, selain persembahan kita tiap minggu ya yang kita berikan, ada sesuatu yang lebih penting, jauh lebih besar dari itu ya, persembahan tubuh kita, hidup kita, sikap kita, hati kita kepada Tuhan. Jadi melakukan sesuatu anggota tubuh yang Tuhan telah berikan ini untuk sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga tadi talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kita pergunakan semaksimal mungkin. Yang bisa nyanyi dikembangkan terus agar bisa juga nanti isi pujian gitu ya, memberkati orang. Kemudian juga yang bisa main musik silakan untuk memberikan pelayanan seperti itu gitu. Jadi kayak Abang misalnya main gitar tuh ya, jadi Abang ikut melayani gitu sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan gitu. Bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan semata-mata. Semua itu hanya untuk Tuhan gitu. Jadi itu saja yang ingin Abang bagikan pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya dan juga yang paling penting dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya akan ada satu persembahan pujian dari sekolah minggu teman-teman semua. Nanti
bisa disaksikan setelah ini ya. Tapi sebelumnya Abang juga mau sedikit bernyanyi tentang ibadah ya. Jadi ini lagunya tentang ibadah. Judulnya Apalah Arti Ibadahmu ya. Apalah Arti Ibadahmu, ini PKJ dari PKJ gitu. Ya, apalah arti ibadahmu. Nah, Abang mau sedikit nyanyi, sedikit aja. Yang tahu lagunya pasti udah tahu lah ya. Yang tahu lagunya ikut nyanyi dari rumah masing-masing, nggak apa-apa ya. Jadi Abang nih ambil dari bait yang kedua sampai ref. Oke, kita mulai ya. Marilah ibu melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Baik adik-adik, terima kasih. Semoga ibadah kita, persembahan kita yang hidup itu sebagaimana seperti lirik pada lagu Apalah Arti Ibadahmu ya. Sekian dari Abang. Terima kasih. Kiranya kita senantiasa sehat selalu dan juga terus semangat dan penuh dengan sukacita. Dah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku. Hapusnya hingga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meskipun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Ya, Kak Isna, tiba saatnya kita di penghujung kebaktian ya. Iya. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Yuk, tangannya dilipat, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada saat ini ya Tuhan, Kau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kebaktian secara online ini ya Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka secara di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Allah, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita kali ini, kita mau memuji Tuhan. Iya, apa Kak Isna? Tanganku kerja buat Tuhan. Ayo Kak Tio. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, berkat-Mu besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, berkat-Mu besar di surga. Salam sehat adik-adik semua. Tetap di rumah aja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.